Akan ada gua sebutnya di sini network state yang baru. Jadi bentuknya mungkin bukan seperti negara yang kalian paham, tapi ini sesuatu yang digital, yang dimulai dengan komunitas digital. Ini nggak menutup kemungkinan, ya suatu saat gua akan beli ya area gua sendiri, pulau gua sendiri, dan gua dirikan network state gua sendiri. Dan orang-orang yang punya tujuan yang sama, yang punya mimpi yang sama, memiliki uang sendiri, ya, dan memiliki cara pemerintahan yang di-running semua lewat codingan. Negara akan berlomba, karena gue udah hitung, sisa Bitcoin itu hanya 3 juta, ya nanti sampai 2100 ditambang 21 jutanya, itu sisa 3 juta. Dan ini 8 miliar manusia dan 3 juta koin. Jadi ya lu bikin matematikanya sendiri aja itu. Lu pikir aja aset itu akan jadi apa ke depannya. Bitcoin akan jadi bahtera untuk mereka yang tidak percaya terhadap sistem fiat yang korup ini, yang didesain oleh para elit untuk merampokin semua ya hasil kerja keras kita. Zaman dulu waktu orang pakai emas ya, ketika kita bayar pakai koin, pakai emas, kita simpen di bawah ranjang. Uniknya orang tuh tidak perlu berinvestasi. Kenapa? Karena emasnya itu langka. Unik kan sekarang, dokter itu harus jadi hedge fund manager, dokter harus jadi investor. Kenapa begitu? Kenapa nggak dokter dapat koin ya, dan dia bisa simpan koin aja dan dibayar gitu. Koinnya nggak turun nilainya, koinnya nggak dipatahin sepertiga gitu loh. Koinnya nggak dipatahin setengah gitu setiap tahun. Kalau lu punya uang ya 100.000, itu 3 tahun tuh kalau robek aja itu jadi 50.000 3 tahun. Uang itu kan adalah sertifikat. Kalau kalian punya emas di bank dulu, zaman dulu, ini bisa ditukar loh untuk emas. Terus sekarang udah nggak ada emas, terus ini apa? Kertas. Kertas apa? Sampah. Nggak ada gunanya. Mayoritas orang akan menolak ini dan skeptis. Ya kenapa tentara sudah tidak dibutuhkan lagi? Perang nextnya itu akan semua drone warfare. Antara humanoid yang mirip seperti anjing itu, bipedal, atau drone yang terbang. Jadi sisanya cuma drone lawan drone. Karena kita lihat dari di Ukraina kemarin perang, itu nggak ada manusia yang berani lawan drone terbang bawa senjata. Nggak ada manusia yang waras yang berani itu lihat ke atas. Kalau lu lihat tahun baru di Cina, itu mereka bikin drone itu bentuknya naga. Kalau itu semuanya ada senjata, mereka aja bisa bikin naga menari-menari dengan ribuan drone. Itu menurut lu kalau ditaruh senjata jadi apa? Lu masih maukah pegang senjata begitu lawan begitu? Misalnya contoh, Malaysia perang sama Singapura. Drone-nya akan dua-duanya keluar. Drone-nya akan lawan-lawanan. Ketika misalnya drone-nya Malaysia kalah, Malaysia harus langsung menyerah. Karena udah nggak dibutuhkan manusia lagi untuk bahkan men-settle dispute seperti peperangan. Jadi ke depan dunia ini akan sangat berbeda. Lu antara jadi korban dari teknologi seperti orang-orang yang protes, atau lu jadi tuannya dari teknologi, ya, yang bikin pabrik tekstilnya. Ini akan gantiin 40% lo, ya, dalam 2030. 40% pekerjaan lo akan semua digantiin. Jadi dari 280 juta penduduk Indonesia, 40% nggak akan punya kerjaan lagi di 2030. Antara lo bisa leverage ini untuk meningkatkan produktivitas atau digantikan, tidak ada di tengah. Zaman sekarang, perusahaan dengan karyawan yang sedikit itu bisa berkompetisi lawan perusahaan yang besar sekali. Perusahaan dengan 10 orang itu mungkin bisa menang lawan perusahaan dengan 1000 orang. Kalau perusahaannya 10 orang, 10-10-nya itu paham cara menggunakan dan utilisasi AI. Cina itu akan menang ya dalam game manufaktur. Jadi kalau kalian mau berinvestasi, gue sarankan